Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yesus, ku serahkan hidupku Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku.
segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Shalom jemaat Tuhan, ayo tetap disiplin jalankan protokol kesehatan. Patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Mari kita simak warta jemaat minggu ini. Berikut kami sampaikan jadwal ibadah raya dan kegiatan komisi sepekan. Menara doa. Kami mengundang segenap jemaat untuk berdoa bersama dalam Menara Doa yang diadakan setiap hari Senin pukul 18.00. Menara doa minggu ini dipimpin oleh Bapak Marvin Sujarwo. Mari bergabung bersama kami. Pembangunan pastori. Puji syukur, progres pembangunan pastori masih berlangsung hingga saat ini. Persembahan dan janji iman yang sudah masuk yang diterima per 31 Juli 2021 adalah sejumlah Rp656.397.325. Mari kita dukung dan doakan terus untuk proses pembangunan tahap kedua dan dana yang dibutuhkan dalam tahap kedua ini. Gerakan doa di rumah. Mari segenap jemaat bersatu di dalam doa. Untuk renungan dan pokok doa ada pada warta jemaat digital yang sudah dibagikan. Informasi Remaja Ebenezer. Mari bergabung dalam ibadah Komisi Remaja Ebenezer secara online melalui Zoom Meeting yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Informasi Youth Nathanael. Youth Nathanael GKM Semarang mengadakan webinar dengan tema Ideal Family. Pembicara webinar ini DRA Vivi Kristiani MPDK, konselor di Gereja Konseling Solo. Webinar ini gratis. Mari segera daftarkan diri Anda dan saudara Anda sebelum tanggal 30 Juli 2021 dengan cara klik link yang ada di tayangan ini. Mari jemaat bergabung dalam grup Telegram Keluarga Besar GKMI Semarang. Di dalam grup ini setiap hari akan diadakan renungan pagi. Selama bulan keluarga, renungan pagi ini akan diadakan pukul 6.30 dan akan dibawakan oleh rekan-rekan kita dari majelis, hamba Tuhan, maupun aktivis perkomisi. Jemaat GKMI Semarang dapat mengirim persembahan melalui kode QRIS atas nama GKMI Semarang dan dapat melalui Bank BCA atas nama Adi Wiono. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami sambut jemaat dengan sukacita untuk beribadah bersama
baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang mengikutinya secara live streaming. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah raya hari ini. Tema ibadah raya minggu ini memberi untuk menyalurkan berkat. 2 Korintus 9 ayat 7 disampaikan oleh Ibu Gracialina STH. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tema besar 2021, tahun mewartakan Tuhan. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara yang ada di rumah maupun ada di gedung gereja. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah pada hari ini. Sekalipun masih harus di rumah masing-masing dan masih dalam situasi PPKM. Tapi kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Dalam segala situasi kita percaya Tuhan beserta dengan kita dan Dia senantiasa melingkupi kita dengan kuasa-Nya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Lingkupiku Tuhan dengan kuasa. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Nyanyikan kembali, jiwaku tenang dalam-Mu ya Tuhan. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Sekali lagi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kebaktian kita pada hari ini, minggu yang terakhir di dalam bulan keluarga ini, kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia,
rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita sekalian. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa dalam segala situasi Tuhan adalah Allah yang memegang kendali akan segala sesuatu. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib, dan Dia terus berkarya dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian yang bersama-sama, ajaib Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah kita bertepuk tangan bersama-sama. Yang kebesaranmu dan tak terbandingkan kuasamu Tuhan, apakah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah samanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Nyanyikan kembali dari awal, tak terbayang kuasa-Mu ya Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, semua hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah samanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah
namanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita merasakan kembali akan hadirat Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Bulan ini adalah bulan keluarga dan masih kita akan membahas tema keluarga di minggu ini. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah menjadikan keluargaku sebagai sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Nyanyikan kembali dari awal. Aku dan seisi rumahku ya Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami pagi hari ini mau bersyukur atas keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Atas anggota keluarga yang boleh dalam keadaan yang baik dan sehat. Atas keluarga GKMI Semarang yang boleh Tuhan berikan untuk boleh kami bertumbuh dan berkembang bersama. Kami mau bersyukur ya Tuhan. Dan terlebih kami mau bersyukur atas nikmat hidup, anugerah dan kesempatan di mana kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dalam keadaan yang baik dan sehat. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kebenaran firman Tuhan yang mau bersama-sama kami renungkan pagi hari ini sungguh menjadi anugerah yang luar biasa yang Tuhan beri bagi setiap kami.
agar kami peka mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus sungguh memberi hikmat, setiap kata demi kata yang diuraikan sungguh memberi makna, memberikan kekuatan dan peneguhan bagi setiap kami, sehingga kami tetap kuat berdiri, meletakkan pengharapan kami kepada Kristus. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu masing-masing kita akan buka bersama kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Satu ayat saja, tetapi nanti kita akan baca bagian-bagian yang lain sehingga kita akan lebih paham dan dibuat mengerti apa maksud daripada ayat ini. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Membaca ayat ini tentu kita langsung ingat ya, ini ayat apa ya Bapak Ibu? Ini ayat persembahan ya. Kalau Bapak Ibu ingat, kita seringkali dengar ini karena ayat ini sering dijadikan ayat pengantar persembahan. Salah satunya karena memang tercantum juga di amplop persembahan ya. Dan biasanya para WL kalau udah terburu-buru gitu ya, udah kepepet waktunya tapi belum nemu ayatnya, biasanya kita suka baca ayat ini ya. Ini pengalaman pribadi ya, saya tidak ingin mengingatkan siapapun karena ini saya juga kadang juga begitu Bapak Ibu ya. Nah hari ini kita akan memandang ayat ini dengan sudut pandang yang berbeda dari latar belakang jemaat Korintus sendiri ya. Oke, next. Kota Korintus bukanlah kota kuno yang telah lama dikenal orang sebagai pusat perdagangan budaya dan berbagai macam kegiatan politik seperti Roma atau Efesus. Ya, jadi ini kota yang tidak terlalu tenar-tenar amat gitu ya, nggak terlalu terkenal, nggak terlalu besar. Melainkan Korintus adalah kota muda yang sedang berkembang, khususnya di dalam industri keramiknya. Kota ini pernah hancur total Bapak Ibu oleh orang-orang Romawi pada 146 sebelum Masehi dan baru dibangun kembali oleh Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi. Setelah pembangunan kembali, kota ini kemudian dikenal sebagai pusat provinsi Romawi, yaitu Akhaya pada tahun 55 Masehi dipimpin oleh gubernurnya bernama Gubernur Galio. Nah, sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Kita akan masuk kepada bagian berikutnya. Next. Gereja di Korintus didirikan oleh Paulus pada perjalanan penginjilan Paulus yang kedua, yaitu sekitar musim gugur tahun 52 Masehi. Seperti yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 18. Bapak Ibu boleh catat ayat-ayat ini ya. Nanti Bapak Ibu boleh simak lebih dalam lagi setelah waktunya lebih panjang. Di Korintus Paulus tinggal selama 18 bulan. Mengasuh gereja yang didirikannya. Sekaligus sehari-harinya Paulus itu bekerja sebagai tukang membuat tenda. Ya, dia bekerja sambil melayani atau melayani sambil bekerja. Oke lah, mau dibalik-balik begitu ya. Sayangnya kondisi kota Korintus pada waktu itu sebagaimana digambarkan di dalam surat-surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Meski jemaat Korintus itu punya berbagai karunia rohani, ada banyak karunia rohani di dalam jemaat ini. Mari kita lihat, Bapak Ibu bisa catat 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-7. Ya, jemaat ini punya banyak karunia rohani. Bagus sekali jemaat ini sebenarnya. Tetapi selain banyak karunia rohani, jemaat ini juga punya banyak pergumulan.
Pergumulannya apa saja Bapak Ibu? Ternyata ada banyak masalah internal di dalam jemaat ini. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13 mengatakan bahwa di dalamnya ternyata ada perpecahan. 1 Korintus 12 mengatakan bahwa di dalamnya ada banyak kesombongan rohani. Dan di 1 Korintus 5 dikatakan ternyata masalah moralitas dan etika juga menjadi bagian di dalam masalah internal jemaat ini. Belum lagi 1 Korintus 15, 2 Korintus 11 mengatakan bahwa ajaran sesat pun muncul di dalam jemaat ini. Kompleks ya? Oke. Kita akan masuk membahas bagian ini lebih dalam. Uniknya, boleh ditampilkan yang lain, next. Ya, oh betul yang tadi ya, sorry. Uniknya di dalam kondisi yang tadi saya sebutkan tadi, berbagai problema jemaat Korintus, Paulus menuliskan sebuah bagian yang sangat indah Bapak Ibu. Yang kita kenal dengan himne kasih. Di dalam 1 Korintus 13. Kita tentu sudah banyak tahu bagian ini ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Apa esensi daripada himne kasih ini Bapak Ibu? Kita hafal ya. Banyak lagunya juga ya. Kita hafal lagu itu. Tapi apa esensinya? Banyak orang patah semangat Bapak Ibu. Patah semangat kenapa? Banyak orang patah semangat saat belajar untuk mengasihi orang lain. Banyak orang patah arang ketika dia mendapati kenyataan ketika saya melakukan kasih, ternyata balasannya jauh daripada ekspektasinya. Ibarat kata nih ya, disayang malah gigit, ya, dipelihara malah mukul, begitu ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah bagian yang kenyataannya adalah di sana Bapak Ibu. Next. Tetapi yang menarik, di tengah kondisi seperti itu, salah satu pesan Paulus pada jemaat di Korintus adalah ayat yang baru saja kita baca tadi. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Pada bagian lain kita diingatkan bahwa jangan lelah, jangan jemu-jemu berbuat baik. Mengapa demikian? Ya itulah esensi daripada memberi dan mengasihi Bapak Ibu. Memberi dan mengasihi ketika kita ada di dalam poin statement seperti itu, kita harus mengatakan kepada diri kita, apakah kita memberi dengan kerelaan atau tidak? Karena kalau kita memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita, maka apapun balasannya tidak dibalas sekalipun, bagi kita tidak ada masalah Bapak Ibu. Ada amin? Oleh karena itu, walaupun dengan nada guyon tetapi sebenarnya ini baik untuk kita refleksikan ya Bapak Ibu. Jika saat ini Bapak Ibu Saudara ada di dalam keadaan terzolimi, bersabarlah. Nah bagi kita yang suka menzolimi, bertobatlah begitu ya Bapak Ibu. Kira-kira basically-nya kita bisa bawa ke sana. Oke, kita akan masuk lagi ya. Ayat ini 2 Korintus 9 ayat 7 muncul dalam konteks Paulus menasihati jemaat Korintus untuk membantu saudara-saudaranya seiman di Yerusalem yang sedang ada di dalam kesusahan. Ya, ini menarik ya. Ada banyak problema, ada banyak
kasus, ada banyak masalah, tetapi Paulus mengingatkan bagian yang paling penting kepada jemaat di Korintus, jemaat yang dia dirikan dan layani, akan ada hal yang lebih penting lagi untuk dipikirkan, yaitu membantu saudara seiman di Yerusalem. Ini menarik sekali untuk dipertimbangkan ya, karena kita kadang terlalu sibuk di dalam urusan kita sendiri, sehingga lupa memikirkan bahwa jauh banyak orang itu lebih sulit daripada kita saat ini. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa ibarat keluarga, setiap keluarga itu punya berbagai problema. Jangan lupa untuk berbagi, jangan lupa untuk mengasihi, itu sebenarnya yang terjadi. Setiap keluarga memiliki salibnya Bapak Ibu. Jangan pernah menilai dari luarnya saja. Kadang kita terlalu mengasihani diri kita sendiri dan mengatakan bahwa saya aja yang punya masalah ya, orang lain itu oke, baik-baik aja, aduh bagus-bagus keluarganya ya. Jangan begitu Bapak Ibu. Karena tidak ada keluarga selama masih hidup di dunia ini itu enggak ada masalah. Saya pastikan pasti ada masalah. Walaupun dalam konteks dan pergumulan yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi intinya selalu ada masalah. Dan kalau masalah, tidak ada masalah itu lebih kecil. Yang namanya masalah pasti besar. So jangan juga mengecilkan masalah orang lain, begitu maksud saya. Nah Bapak Ibu, belum lama ini saya mendengar ya, ada jemaat dari gereja lain itu berkata kepada saya seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana saya mau berbagi, sedangkan saya sendiri itu perlu juga ditolong. Bagaimana saya bisa memberi kalau selama ini saya sendiri pun sebenarnya pas-pasan begitu ya. Mari kita memahami kalimat ini dengan lebih jeli lagi Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Kalimat ini sebenarnya sudah sering kali kita dengar. Mungkin juga di antara kita mengucapkannya. Mengapa demikian? Kalau Bapak Ibu perhatikan, apakah ada zaman di mana Bapak Ibu tidak bergumul? Selalu ada pergumulan Bapak Ibu. Pandemi nggak usah datang. Hidup kita juga nggak kalah banyak pergumulannya Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau dulu itu sulit dan sekarang sulit, seharusnya kita punya daya tahan yang lebih baik untuk menghadapi masa depan yang mestinya tidak lebih mudah dari tahun ini. Oleh karena itu, di sini Paulus menyampaikan pola pikir yang sangat berbeda. Justru di tengah pergumulan, Paulus mengingatkan, oke, pergumulan, that's it. Pergumulan selalu ada dan akan ada, pasti ada. Tetapi ingat bahwa kita tidak boleh berkutat di sana saja karena ada esensi yang lebih penting lagi, ada hal yang lebih penting lagi, bahwa kita harus memberi dengan rela. Jangan dengan paksaan. Kenapa? Karena Allah sebenarnya tidak pandang besar kecilnya pemberian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang Allah pandang adalah kerelaan hati kita untuk memberi dengan sukacita. Sabtu pagi yang lalu Bapak Ibu, ya saya harusnya bergabung dalam Telegram ya, tapi tidak bisa. Sabtu pagi biasanya kalau pagi itu saya akan beraktivitas di dapur ya Bapak Ibu ya. Bikin kopi lah, bikin apalah untuk sarapan keluarga begitu ya. Nggak ada firasat apa-apa ya Bapak Ibu, kan katanya kok ada firasat apa gitu ya. Nggak ada firasat apapun, nggak ada pikiran apapun. Saya menyalakan kompor untuk memanaskan air. Saya kembali ke dalam sebentar untuk mengambil barang yang ketinggalan. Kemudian saya mendengar suara dengan sangat keras ya, ada benda keras menghantam besi. Kemudian ada botol yang jatuh dan pecah ya. Jatuh begitu ya. Ternyata Eternit dua kotak ya. Gipsum katanya. Itu copot Bapak Ibu, tepat di atas kompor dan itu tepat posisinya
ketika saya berdiri setiap pagi. Saya membayangkan ya, dalam kondisi misalnya saya nggak masuk sebentar untuk mengambil barang yang ketinggalan, pasti itu yang peyang itu bukan kompor saya tapi kepala saya Bapak Ibu ya, bisa dibayangkan itu. Ya nggak sampai meninggal sih mestinya ya, tapi cukup luka dan mungkin ya begitulah begitu ya Bapak Ibu, karena kalau kompor saya aja dekok tuh artinya apa ya bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya ya peok. Itu bayangkan kalau kita manusia yang ada di bawahnya. Tetapi saya bersyukur Bapak Ibu. Mengapa demikian? Kayaknya yang namanya timing itu betul-betul Tuhan itu ahlinya Bapak Ibu. Gak usah kita itu ngatur-ngatur yang gimana, kayaknya waktunya ini deh Tuhan, gak usah. Ke menit, ke detik, ke jam, itu dia tahu semua. Dia akan buat tidak meleset sedikit pun untuk kita celaka. Dan saya bersyukur dalam hitungan jam, terima kasih kepada majelis si bagian maintenance yang sudah mengupayakan demikian baik, dalam hitungan jam plafon itu sudah tertutup kembali. Dan saya bisa masak lagi Bapak Ibu. Luar biasa. Setiap pagi pukul 6.30, pukul setengah 7, di bulan keluarga GKMI Semarang, kita mengadakan morning devotion, di mana kita melibatkan banyak anak-anak Tuhan yang punya begitu banyak kesaksian untuk dibagikan bagi banyak orang. Dan satu pagi saya menerima berkat luar biasa melalui renungan yang kami dengar bersama. Seorang ibu ini sedang melakukan isoman bersama dengan keluarganya. Saat dia menyampaikan tugasnya untuk membawakan renungan, dia ada dalam kondisi isoman dan sedang dalam kondisi kehilangan penciumannya. Tapi yang menarik, dia tidak minta digantikan tugasnya Bapak Ibu. Dan kesaksiannya sangat memberkati. Untuk ibu ini saya katakan, hai ibu, Tuhan mengasihimu. Pada kesempatan yang lain, ada jemaat yang lain, seorang bapak terimbas usahanya di tengah pandemi yang panjang ini. Berat, banyak usaha hari-hari ini tetap berjalan. Itu artinya ada banyak aset sudah dilepas untuk menunjang karyawan dan kehidupan karyawannya. Kalau Anda sebagai karyawan, doakanlah pemilik perusahaan Anda. Kurangi mengomel, karena jika hari ini masih ada, itu artinya ada banyak hal dikorbankan untuk mempertahankannya. Tetapi yang menarik, Bapak ini tetap mengirimkan makanan kepada kami. Kepada Bapak ini saya katakan, hai Bapak, Tuhan mengasihimu. Dan saya terharu melihat bahwa pembangunan pastori sampai hari ini tetap berjalan Bapak Ibu. Di tengah kondisi yang sulit. Ini bukan hal yang mudah. Itu artinya ada banyak anak-anak Tuhan di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini masih tetap tergerak hati mengasihi hamba Tuhannya untuk boleh memberikan yang terbaik bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani. Untuk hal ini saya katakan kepada Bapak Ibu semua, hai, Tuhan mengasihimu. Next. Ingatkah kita akan hal ini Bapak Ibu? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, di dalam Ibrani 13 ayat 5. Berulang kali ini dikatakan dalam hidup kita sampai hari ini. Kalau kita masih boleh nikmatnya hidup itu, kita masih boleh ngomong oke. Bakpao masih rasa bakpao, nasi masih rasa nasi, tempe masih rasanya tempe, gak rasanya kertas. Yuk mari kita bersyukur Bapak Ibu. Tetapi tidak berhenti pada ucapan syukur saja. Bahwa nikmat hidup yang kita rasakan hari ini tentu harus kita bagikan pada orang lain. Dan mari kita memiliki konsep memberi yang baik. Konsep memberi yang betul-betul kita tahu ketika kita memberi dengan rela, kita memberi dengan sukacita dan tidak pernah menuntut balasan. Sehingga apapun yang
setelah kita memberi, kita mendapatkan, ya nggak dapat pun nggak apa-apa, dapat puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Dan biarlah ayat ini sungguh menjadi kekuatan bagi kita. Karena kalau Bapak Ibu Saudara sampai hari ini masih tetap mau memberi berkat Tuhan yang kita rasakan kepada banyak orang di luar sana, memberi hidup kita untuk melayani, dan memberi banyak hal lain kepada orang lain di sekitar kita tanpa kita ini dikenal, tanpa kita ini dapat tanda jasa. Berarti kita yakin dan percaya Ibrani 13 ayat 5 itu akan terjadi dalam kehidupan kita hari ini, esok, dan selamanya. Tetap lakukan bagian kita Bapak Ibu. Mari kita hidup dengan mengasihi, dan mari kita hidup dengan memberi penuh sukacita dan rela hati. Karena Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan menggenapi janjinya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia ada dan melihat pergumulan Bapak, Ibu, Saudara saat ini. Dan percayalah, maka ia akan memimpin langkah hidup kita sampai kepada kesudahannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kami punya Allah yang mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada setiap kami hal yang paling penting di dalam hidup kami adalah memberi. Kami diajar untuk tidak mengkhawatirkan segala sesuatu di dalam hidup kami lebih dari apapun. Kami diajar untuk percaya dan berharap bahwa saat kami memberi, pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna telah terjadi di dalam hidup kami. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Memberi dengan sukacita, tidak dengan paksaan. Biarlah melandasi niat kami untuk memberi, niat kami untuk berbagi berkat. Dan biarlah Tuhan gantikan, penuhkan dengan sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Dan biarlah sungguh kami dibuat bersukacita saat kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami khusus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Oh Tuhan, perlahan tetapi pasti sembuhkan dan kuatkanlah kembali. Kami berdoa bagi yang susah dan sedih hati. Lambat laun biarlah Tuhan kuatkan dalam pengharapan kepada Kristus. Karena pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Dan biarlah kami tetap kuat berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidup kami esok dan selanjutnya, kami yakin percaya Tuhan pegang kendali hidup kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang merayakan ulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Sucipto, kami berdoa untuk Otniel Jason, Ibu Renata, Ibu Elia Dian Pertiwi, Ibu Michelle Indriati, Ibu Maria Wiswatlian, Tofel, Saudari Elizabeth Kristina, Bapak Halim Rahmat, Bapak Budi Setiono, Bapak Lukito Yuwono, bersama dengan Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan, Bapak Ibu Ivan Adrian Sanputra. Tuhan kiranya memelihara dan menjagai, memproteksi, bahkan senantiasa melimpahkan hal baik di dalam hari-hari hidup mereka. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati pergumulan di dalam keluarga, Tuhan memberkati apapun yang didoakan, kiranya Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan biarlah kami mempercayakan kehidupan saudara-saudara yang kami kasih ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau terlebih tahu dan peduli apa yang mereka perlukan di dalam kehidupan mereka setiap hari.
Kami tetap berdoa untuk Pak Budi Setiono. Mohon kemurahan-Mu ya Tuhan, agar Pak Budi Setiono berangsur-angsur pulih dan sembuh. Biarlah Tuhan beri hikmat kepada dokter yang menangani untuk dapat memberikan penanganan yang terbaik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang melakukan isoman. Kami berdoa untuk pemulihan saudara-saudara kami, pemulihan secara sempurna pasca sembuh daripada COVID ini. Tuhan, Engkau yang jamah dan berikan kesembuhan. Kami pun berdoa untuk pergumulan di dalam keluarga, baik pergumulan dalam pekerjaan, studi. Tuhan, bukakan jalan bagi setiap kami. Kami percaya bahwa jika doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, karena Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terkhusus kami berdoa untuk kota Semarang, kota yang kami kasihi, di tengah kondisi PPKM, semua yang serba terbatas, di mana ada begitu banyak pergumulan, tetapi kami mau belajar percaya bahwa apa yang telah diambil keputusan pemimpin kota kami ini adalah demi kebaikan kami bersama. Dan biarlah kami taat kepada pemimpin kota kami, sehingga kami sungguh mengerjakan hal ini dengan penuh sukacita. Dan kami boleh melihat bahwa berangsur-angsur kota Semarang pulih, berangsur-angsur perekonomian juga boleh kuat kembali, dan kiranya ini membawa dampak yang baik bagi bangsa dan negara kami, sehingga pemulihan secara menyeluruh terjadi di tengah-tengah Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk pembangunan pastori, untuk penyelesaiannya. Kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan dan tepat pada waktunya semua boleh selesai. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Om, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami hendak menyaksikan kasih Yesus di dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada majelis yang memberi kesempatan kepada kami untuk menyaksikan kasih Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ada 3 hal yang hendak saya saksikan. 1, pada awal November 2020 saya jatuh dari kursi. Biasanya saya anjek-anjek kursi yang agak tinggi, kalau bersih-bersih tidak apa-apa. Tapi kali ini saya jatuh waktu mau turun dari kursi. Sakit sekali kalau mau bangun atau mau berbaring di daerah perut dan pinggang. Untung tidak fatal, walaupun ada cedera di tulang punggung bagian bawah. Saya berobat di rumah sakit setahun lebih. Saya ke rumah sakit kontrol, diberi obat untuk atasi rasa nyeri dan untuk otot. Saya sempat takut ke rumah sakit di mana pandemi COVID-19, takut tertular. Ini masih dalam proses pemulihan. Tapi karena saat ini yang terpapar COVID-19 begitu banyak, saya hentikan periksa dokter dengan pertimbangan tulang belakang sudah tidak begitu sakit. Tuhan Yesus pasti pulihkan dengan sempurna. Terima kasih Yesus, saya masih diberi kesempatan hidup. Kedua, kerinduan kami. Kami mau menjual rumah kami yang digombel dengan pertimbangan kami ingin menikmati berkat Tuhan di masa tua kami. Rumah kami terlalu besar buat kami berdua. Kami jarang menempati karena berat bagi kami yang sudah tua pulang pergi dari toko ke rumah. Belum untuk perawatannya butuh biaya. Kami ambil keputusan untuk menjual. Kami sebagai orang tua ingin berbagi sebagian hasil penjualan dengan anak-anak, dan juga kami ingin mengembalikan persepuluhan yang terbaik dari kami mumpung masih hidup. Biasanya kami persepuluhan jual tanah kami bagi untuk gereja, dan sebagian kami berbagi dengan orang dekat yang membutuhkan. Setelah dapat pencerahan tentang persepuluhan dari Boksu Agus Susanto, gembala kami, persepuluhan sepenuhnya kami buat gereja. Kami bersyukur kerinduan kami terlaksana. Anak-anak juga memberikan persepuluhan yang jadi bagiannya. Apa yang kami miliki adalah yang punya Tuhan, yang dititipkan kepada kami. Kami
bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kabulkan doa yang kami naikkan dengan tak jemu-jemu 3 tahun lebih kami berdoa. Tapi doa kami tidak memaksa atau mengatur-ngatur Tuhan. Kami berserah penuh, percaya penuh pada Tuhan. Rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Pada bulan Mei 2021, di masa-masa yang sulit bagi banyak orang, pandemi COVID-19, banyak penguasa yang bangkrut, kolaps, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan juga banyak orang yang kredit bank tidak bisa bayar sehingga dilelang. Banyak ruko, rumah dijual di bawah harga. Tuhan kirim pembeli rumah kami, seorang pengusaha dari Kudus. Beliau ada anggota GKMI Kudus. Beliau jatuh cinta melihat view rumah kami sesuai yang diidamkan. Justru di masa yang sulit rumah kami terjual, puji Tuhan. Hal itu suatu mukjizat. Tuhan kabulkan kerinduan kami di saat perekonomian terpuruk pada saat ini. Hal yang ketiga yang kami saksikan, virus corona. Bulan Juni 2021, virus corona meningkat tajam, banyak yang tertular. Ada yang disembuhkan, ada yang tidak tertolong. Banyaknya rumah sakit penuh sampai tolak pasien. Tenaga medis kewalahan. Kami berdua dapat kabar anak kami yang di Surabaya positif, istrinya tertular. Ketika dengar positif corona, kami sebagai orang tua sedih sekali. Kami hanya berdoa, menyusul menantu kami tertular di tempat kerjanya dan suaminya tertular. Kedua anaknya juga positif. Kami sebagai orang tua sangat sedih, mohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa untuk mereka. Di saat menantu saya Kiki alami sesak napas, saya share ke hamba Tuhan dan grup senior. Mereka dukung dalam doa. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan doanya. Tuhan yang balas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Kami berdua, Debbie keluarga juga alami kelemahan tubuh. Kalau sebelum corona, batuk, radang tenggorokan, badan sakit, tidak suka makan, paling-paling sakit flu. Kami tidak berani ke rumah sakit, takut kalau COVID. Kami minum obat, banyak istirahat, makan, minum yang banyak, berdoa minta kesembuhan Tuhan. Syukur Tuhan sembuhkan. Di dalam Tuhan ada kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kami sekeluarga disembuhkan, dipulihkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah segalanya bagi kami. Dia memberkati, melindungi, menyertai senantiasa. Di waktu susah Yesus hibur kami, di waktu sakit Tuhan sembuhkan, di waktu lemah Tuhan berikan kekuatan, di waktu jatuh Tuhan menolong kami. Tuhan selalu beri pertolongan dan beri jalan keluar setiap masalah. Bila kami masih boleh hidup sampai saat ini, ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami masih diberi kesempatan melayani di komisi senior, itu merupakan kehormatan yang diberikan Tuhan kepada kami. Betapa baiknya Tuhan kepada kami sekeluarga. Itulah kesaksian kami yang telah ditolong Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu, kami ingin mengasihi Tuhan lebih lagi, taat pada firman-Nya dan setia mengiring Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, keluarga besar GKM Semarang. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, sungguh firman Tuhan dan juga kesaksian yang sangat menguatkan bagi kita semua. Sekalipun keadaan sulit dan sukar, tetapi kita tetap mengasihi, kita tetap berbagi, dan kita tetap semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya bacakan ayat dari 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan, Ia yang menyediakan benih untuk penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk kesempatan kami masih boleh memberikan persembahan dalam bentuk apapun yang kami bisa berikan saat ini. Kami berdoa
kiranya Tuhan menyempurnakan, Tuhan menerima, Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan kami sehingga boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di GKMI Semarang. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan melalui kode QRIS yang ada ya, dan juga melalui kotak persembahan yang ada di gereja. Mari kita jaga pujian ini. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Berapaklah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Pujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Bagi kita, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Berapaklah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan, sungguh ibadah yang luar biasa, dan kita akan mempersiapkan hati kita mengakhiri ibadah ini, memasuki kehidupan kita hari lepas hari dengan pertolongan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka
kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari Bapak Ibu, sebagai jemaat Mennonite kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mengikuti Yesus yang mengasihi, yang melayani, juga yang memberi. Bukan karena semuanya situasi baik, tapi dalam keadaan yang sulit sekalipun, kita juga mengikuti Yesus. Mari Bapak Ibu, sekarang kita buka hati, memohon berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, teladan kita, kekuatan kita, dan penolong kita, memakai kita menjadi berkat, bukan hanya saat semuanya baik dan mudah, tapi dalam keadaan yang sulit sekalipun, kita diberi kekuatan ekstra, melakukan seperti Yesus dalam kehidupan kita hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya kuberi pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Bapak Ibu, ibadah sampai di sini, saat teduh Tuhan memberkati.